Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Cerita Horor Petaka Pesugihan Buto Ijo. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang pedagang kecil bernama Pak Burhan. Ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang selalu berjuang demi keluarganya. Dengan warung kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari, Pak Burhan berharap bisa mencukupi kebutuhan istri dan 2 anaknya. Namun nasib berkata lain. Beberapa bulan terakhir, usaha dagangnya terus merugi. Barang-barang di warungnya mulai basi karena jarang ada pembeli. Pelanggan lebih memilih berbelanja di pasar besar di kota. Ditambah lagi utang yang ia pinjam dari rentenir untuk modal semakin menumpuk. Para penagih utang mulai datang hampir setiap hari, menggedor pintu rumahnya sambil mengancam akan menyita semua yang ia miliki. Situasi semakin mencekik ketika persediaan makanan di rumahnya habis. Anak-anaknya mulai menangis kelaparan, sementara istrinya hanya bisa menahan air mata. Pak Burhan merasa gagal sebagai kepala keluarga. Di tengah keputusasaan itu, ia sering termenung di beranda rumah, memikirkan cara untuk keluar dari jurang kemiskinan. Pada suatu malam, saat suasana desa sunyi dan hanya terdengar suara jangkrik, datanglah seorang pria tua misterius dengan jubah hitam. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang dukun yang bisa membantu. Pak Burhan mengatasi semua masalahnya. Dengan suara berbisik, dukun itu berkata, "Ada cara cepat untuk menjadi kaya, tapi ini bukan untuk orang yang penakut. Kau berani mengambil risiko?" Pak Burhan yang sudah kehilangan harapan, langsung bertanya, "Apa yang harus saya lakukan?" Dukun itu tersenyum tipis dan menjelaskan tentang pesugihan Buto Ijo, sebuah ritual kuno yang dapat mendatangkan kekayaan melimpah. Namun dukun itu juga memperingatkan, "Kekayaan ini ada harganya, Pak Burhan. Kau harus memberi persembahan kepada Buto Ijo, tumbal nyawa manusia setiap tahun. Kau pikirkanlah baik-baik." Meski merasa ragu dan takut, Pak Burhan tidak punya banyak pilihan. Tawaran itu terus terngiang-ngiang di pikirannya. Kekayaan yang dijanjikan begitu menggiurkan, tetapi bayangan memberikan tumbal manusia membuatnya diliputi rasa takut. Di malam itu, Pak Burhan merasa berada di persimpangan jalan hidupnya, tetap hidup miskin dan melihat keluarganya menderita, atau menerima tawaran dukun tersebut dengan segala risikonya. Pak Burhan tak bisa tidur semalaman. Bayangan tentang keluarganya yang kelaparan dan suara ancaman para rentenir terus menghantuinya. Sementara itu, kata-kata dukun misterius itu berputar-putar di pikirannya. "Tumbal nyawa manusia, apakah aku sanggup?" Pikirnya sambil menatap wajah anak-anaknya yang terlelap. Ia tahu, keputusan ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang masa depan keluarganya. Keesokan harinya, Pak Burhan mencoba mencari jalan lain. Ia menjual beberapa barang berharga di rumahnya, termasuk sepeda tua yang biasa ia gunakan ke pasar. Namun hasilnya hanya cukup untuk membeli sedikit beras dan lauk seadanya. Usahanya untuk meminjam uang dari saudara pun gagal. Semua orang juga sedang kesulitan ekonomi. Saat itu Pak Burhan merasa benar-benar tak punya pilihan. Malam berikutnya, tepat saat bulan purnama menyinari desa, dukun misterius itu kembali muncul di depan rumahnya, seolah tahu bahwa Pak Burhan sedang dalam dilema besar. Kali ini, dukun itu membawa seikat dupa dan kantong kecil berisi benda-benda aneh. Ia duduk di depan Pak Burhan, menyalakan dupa dan berkata dengan suara rendah, "Sudah kau pikirkan? Kalau kau ingin melakukannya, malam ini adalah waktu yang tepat. Tapi ingat, tidak ada jalan kembali setelah ini." Pak Burhan menatap wajah dukun itu dengan campuran rasa takut dan harapan. Memikirkan anak-anaknya yang bisa tidur nyenyak tanpa rasa lapar jika ia kaya. Dengan suara pelan dan ber. "Saya setuju, ajarkan saya ritualnya." Dukun itu tersenyum puas. Ia menjelaskan bahwa Pak Burhan harus pergi ke tengah hutan yang berada di pinggir desa,
membawa sesajen berupa bunga, kemenyan dan darah ayam hitam. Di sana ia harus membaca mantra yang diberikan dukun dan memanggil nama Buto Ijo sebanyak 3 kali. Setelah itu Buto Ijo akan muncul dan memberikan kekayaan. Tapi ia harus membuat perjanjian untuk memberikan tumbal pertama dalam waktu 1 bulan. Dengan perasaan takut, Pak Burhan mengikuti semua instruksi dukun itu. Ia berjalan ke hutan di tengah malam, membawa sesajen di dalam keranjang bambu. Hutan itu gelap dan sunyi, hanya diterangi cahaya bulan purnama. Setiap langkahnya terdengar jelas di bawah pepohonan yang menjulang tinggi. Saat sampai di tempat yang ditunjukkan dukun, Pak Burhan menyalakan kemenyan dan mulai membaca mantra. Suaranya bergetar, namun ia terus melanjutkan hingga selesai. Setelah itu ia memanggil nama Buto Ijo 3 kali. Seketika angin kencang berhembus dari segala arah, membuat api kemenyan berkobar lebih besar. Pohon-pohon bergoyang seperti akan tumbang. Lalu dari balik kegelapan, muncul sesosok makhluk raksasa. Berwarna hijau dengan mata menyala, merah dan taring tajam yang mencuat dari mulutnya. Suaranya berat dan menggelegar ketika berkata, "Apa yang kau inginkan, manusia?" Pak Burhan gemetar, tapi ia menjawab dengan berani, "Aku ingin kekayaan untuk keluargaku. Aku siap memenuhi syaratmu." Buto Ijo tertawa keras, suaranya menggema di seluruh hutan. Ia mengulurkan tangannya yang besar ke arah Pak Burhan dan berkata, "Perjanjian sudah dibuat. Ingat, 1 bulan dari sekarang aku akan datang menagih tumbalmu." Setelah itu Buto Ijo menghilang. Ketika Pak Burhan kembali ke rumah, keajaiban terjadi. Esok harinya, warungnya tiba-tiba ramai pembeli. Barang-barang yang semula tak laku terjual habis. Tak hanya itu, ia menemukan uang dalam jumlah besar di bawah kasurnya. Kekayaan yang dijanjikan Buto Ijo mulai menghampiri. Namun di balik kebahagiaan itu, rasa takut mulai menyelimutinya. Pak Burhan tahu bahwa 1 bulan dari sekarang, ia harus menghadapi konsekuensi dari perjanjian tersebut. Malam itu menjadi awal dari perjalanan Pak Burhan menuju pesugihan yang kelam. Setelah menyetujui tawaran dukun, ia mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk ritual. Sesajen berupa bunga 7 rupa, kemenyan, darah ayam hitam, dan seutas kain putih. Dengan hati berdebar, ia berjalan menuju hutan di pinggiran desa, ditemani hanya oleh cahaya remang bulan purnama. Di tengah hutan yang sunyi dan gelap, dukun memintanya berhenti di sebuah tanah, lapang yang dikelilingi pohon-pohon besar. Tempat itu terasa dingin dan menyeramkan, seolah memiliki energi yang tidak biasa. Pak Burhan menyalakan kemenyan dan menaruh sesajen di tengah lingkaran yang telah digambar dukun di tanah. Ia diminta untuk membaca mantra yang sulit dimengerti, dengan suara yang terus bergetar. Setelah selesai membaca mantra, dukun menyuruh Pak Burhan memanggil nama Buto Ijo 3 kali. Suasana menjadi mencekam. Angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, membuat daun-daun kering beterbangan. Pohon-pohon bergoyang seperti akan tumbang. Dalam kegelisahan, Pak Burhan hampir mundur. Namun sang dukun menahannya, berbisik, "Jangan takut, kau sudah memulai. Ini tidak bisa dihentikan." Dari balik kegelapan, muncul sesosok makhluk raksasa dengan tubuh berwarna hijau pekat, mata merah menyala, dan taring panjang yang mencuat dari mulutnya. Ia berjalan dengan langkah berat, menggetarkan tanah di sekitarnya. Suaranya menggelegar ketika berkata, "Manusia, kau telah memanggilku. Apa yang kau inginkan?" Dengan gemetar Pak Burhan menjawab, "Aku ingin kekayaan. Aku ingin keluargaku keluar dari kemiskinan." Buto Ijo tertawa keras, suaranya menggema di seluruh hutan. Ia mendekati Pak Burhan, menatapnya tajam lalu berkata, "Kekayaan akan menjadi milikmu. Tapi kau harus menepati syaratku. Setiap tahun, kau harus memberikan tumbal nyawa manusia. Jika kau melanggar, kau akan menerima akibatnya." Tanpa berpikir panjang, Pak Burhan mengangguk setuju. Ia tidak peduli lagi akan konsekuensi yang harus ditanggung di kemudian hari. Setelah ritual selesai, Buto Ijo menghilang, meninggalkan Pak Burhan sendirian di tengah hutan. Ia pulang dengan perasaan bercampur antara lega dan takut. Namun keajaiban mulai terjadi keesokan harinya.
Ketika Pak Burhan membuka warungnya, pelanggan berdatangan dalam jumlah yang tidak pernah ia bayangkan. Barang-barang dagangannya habis terjual dalam waktu singkat. Selain itu, ladang di belakang rumahnya, yang sebelumnya kering dan tidak menghasilkan, tiba-tiba penuh dengan tanaman subur dan buah yang melimpah. Tak hanya itu, Pak Burhan menemukan tumpukan uang di bawah kasurnya. Jumlahnya cukup untuk melunasi semua utangnya, sekaligus membeli barang-barang mewah yang selama ini hanya ada dalam mimpinya. Kekayaan yang dijanjikan Buto Ijo benar-benar menjadi kenyataan. Dalam beberapa minggu, kehidupan Pak Burhan berubah drastis. Ia tidak lagi merasa cemas tentang masa depan keluarganya. Rumahnya direnovasi menjadi lebih besar, anak-anaknya bisa makan makanan enak setiap hari, dan istrinya kembali tersenyum bahagia. Semua penduduk desa pun mulai kagum dengan kesuksesan mendadak Pak Burhan. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun di balik semua kebahagiaan itu, ada rasa takut yang mulai tumbuh di hati Pak Burhan. Ia tahu bahwa perjanjian dengan Buto Ijo bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Waktu terus berjalan, dan hari di mana ia harus memenuhi syarat tumbal semakin dekat. Pak Burhan mulai dihantui oleh pertanyaan besar. Apakah ia sanggup menyerahkan nyawa seseorang demi mempertahankan kekayaan yang baru ia miliki? Kehidupan Pak Burhan kini berubah total. Warung kecilnya yang dulu sepi pembeli telah tumbuh menjadi toko besar yang ramai. Ia dan keluarganya pindah ke rumah megah di pusat desa, lengkap dengan perabotan mewah dan kendaraan baru. Istrinya sering memakai perhiasan emas yang berkilauan. Sementara anak-anaknya kini bisa bersekolah di kota dengan fasilitas terbaik. Namun di balik kemewahan itu, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Awalnya hanya mimpi buruk biasa. Anak bungsunya, Rahmat, menangis histeris tengah malam. Ketika ditanya, ia berkata melihat sosok raksasa hijau dengan mata merah menyala berdiri di samping tempat tidurnya. Pak Burhan mencoba menenangkan Rahmat, menganggapnya sebagai mimpi belaka. Namun mimpi buruk itu berulang, tidak hanya pada Rahmat, tapi juga istrinya dan anak sulungnya, Sari. Di lain malam, saat Pak Burhan sedang duduk sendirian di ruang tamu, ia mendengar suara samar dari luar jendela. Suara itu berat, serak, dan memanggil namanya. "Ya Burhan, Burhan." Pak Burhan melongok keluar tapi tidak menemukan siapapun. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya khayalan. Namun suara itu kembali muncul malam demi malam, semakin jelas dan menakutkan. Kadang suara itu terdengar dari arah dapur, kadang dari balik pintu kamar tidur. Di siang hari, kejadian aneh lainnya mulai terjadi. Kaca jendela di ruang tamu tiba-tiba retak tanpa sebab, dan ayam-ayam di kandangnya mati mendadak dengan mata melotot seperti ketakutan. Bahkan ladang subur di belakang rumahnya, yang sebelumnya penuh dengan hasil panen melimpah, mendadak layu dalam semalam. Semua tanda ini membuat Pak Burhan dihantui rasa takut yang tak pernah dirasakannya sebelumnya. Ia tahu, waktu yang dijanjikan dengan Buto Ijo semakin dekat. Dalam 1 bulan, ia harus menyerahkan tumbal nyawa manusia seperti yang telah disyaratkan. Namun setiap kali ia berpikir tentang siapa yang harus dikorbankan, hatinya terasa berat. Ia tidak bisa membayangkan membunuh seseorang demi mempertahankan kekayaannya. Ketika waktu terus berjalan, kegelisahan Pak Burhan semakin menjadi-jadi. Ia mulai sering melamun dan kehilangan nafsu makan. Istrinya, yang tidak tahu apa-apa, mulai curiga. Suatu malam ia bertanya, "Kenapa, Kang? Kita sudah hidup nyaman, tapi kenapa kelihatannya kamu tidak bahagia?" Pak Burhan hanya tersenyum tipis dan berkata, "Tidak apa-apa, hanya lelah saja." Namun dalam hatinya ia dilanda dilema besar. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan kekayaan yang telah membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Di sisi lain, ia merasa tidak sanggup menyerahkan nyawa seseorang sebagai tumbal. Waktu terus mendekat, suara-suara aneh semakin sering terdengar. Mimpi buruk semakin intens, dan Pak Burhan mulai merasa bahwa ia diawasi setiap saat. Apakah ia akan memenuhi perjanjian dengan Buto Ijo, atau mencoba melarikan diri dari takdir kelam ini? Hari yang dinantikan Buto Ijo akhirnya tiba. Tapi Pak Burhan masih bergeming. Ia tidak menyerahkan tumbal seperti yang dijanjikan. Dalam pikirannya,
Ia berharap Buto Ijo akan melupakan perjanjian itu, atau mungkin hanya menakut-nakutinya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kemalangan mulai menimpa keluarganya. Anak bungsunya Rahmat tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya demam tinggi, tapi dokter desa tidak bisa menemukan penyebabnya. Setiap malam Rahmat merintih kesakitan sambil mengigau. "Raksasa hijau itu di sini, Ayah. Dia ingin mengambilku." Pak Burhan semakin gelisah. Ia membawa Rahmat ke rumah sakit di kota, tapi hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa anak itu sehat-sehat saja. Dokter hanya memberinya obat penurun panas yang tidak juga membantu. Tidak hanya itu, istrinya Ibu Siti mengalami kecelakaan aneh. Suatu pagi, saat sedang menyiram tanaman di halaman, ia terpeleset tanpa sebab yang jelas dan terjatuh dengan keras. Kakinya patah, dan ia harus beristirahat total. Pak Burhan mulai merasa bahwa keluarganya sedang dihukum karena pelanggaran perjanjian itu. Di malam hari, teror semakin menjadi. Sosok Buto Ijo mulai muncul di mimpi Pak Burhan. Dalam mimpi itu, Buto Ijo berdiri di tengah kegelapan dengan tubuh yang menjulang tinggi. Matanya merah menyala dan taringnya mencuat. Suaranya berat dan menggema ketika berkata, "Manusia bodoh. Kau pikir kau bisa mengingkari perjanjian? Aku telah memberi kekayaan dan aku akan menagihnya. Jika kau tidak menyerahkan tumbal, aku akan mengambil sesuatu yang lebih berharga darimu." Pak Burhan terbangun dari mimpinya dengan keringat dingin. Suara Buto Ijo terasa begitu nyata, seolah bergema di seluruh rumahnya. Tidak lama setelah itu, ia mulai mendengar langkah berat di luar rumahnya setiap malam. Seperti seseorang yang berjalan dengan kaki besar. Setiap kali ia memberanikan diri untuk mengintip, tidak ada apa-apa. Namun suara itu selalu diiringi dengan bisikan berat yang memanggil namanya. "Burhan, waktumu habis." Teror itu mencapai puncaknya ketika Rahmat semakin lemah, seolah-olah hidupnya diserap oleh sesuatu yang tak terlihat. Di malam yang sama, Pak Burhan mendengar ketukan keras di pintu depan. Saat ia membukanya, tidak ada siapapun. Hanya sesajen yang ia gunakan untuk ritual pertama. Kali dulu, berlumuran darah segar, Pak Burhan akhirnya tak sanggup lagi menahan ketakutannya. Ia duduk di lantai, menangis dan bergumam. "Apa yang harus aku lakukan? Aku hanya ingin keluargaku bahagia." Namun suara Buto Ijo kembali terdengar di dalam pikirannya. Lebih keras dan menakutkan, "Tumbal atau kau kehilangan semuanya." Dalam puncak dilema ini, Pak Burhan dihadapkan pada pilihan terakhir. Memenuhi perjanjian dengan menyerahkan tumbal manusia, atau mempertaruhkan nyawa keluarganya untuk melawan kekuatan jahat yang telah ia panggil sendiri. Dengan ketakutan yang semakin mencekik, Pak Burhan memutuskan untuk menemui dukun yang telah memperkenalkannya pada pesugihan, Buto Ijo. Ia berjalan ke gubuk tua di pinggir hutan, tempat dukun itu tinggal. Malam sudah larut, dan udara terasa berat seperti menandakan sesuatu yang tidak beres. Begitu Pak Burhan masuk, dukun itu sudah menunggunya di depan perapian kecil. Wajahnya penuh senyum sinis seolah ia tahu tujuan kedatangan Pak Burhan. Sebelum Pak Burhan sempat bicara, dukun itu berkata, "Kau datang untuk membatalkan perjanjian, bukan?" Pak Burhan mengangguk, matanya penuh dengan air mata. Dengan suara bergetar ia berkata, "Tolonglah aku. Keluargaku sedang dihancurkan. Anakku sakit, istriku terluka, dan aku diteror setiap malam. Aku ingin semuanya berakhir. Aku ingin membatalkan perjanjian itu." Dukun itu tertawa kecil, namun suaranya terdengar dingin dan penuh misteri. "Kau tidak mengerti, Burhan. Perjanjian dengan makhluk seperti Buto Ijo tidak bisa dibatalkan. Kau telah memanggilnya, menerima kekayaannya, dan berjanji untuk memenuhi syaratnya. Mengingkari perjanjian ini hanya akan membuatnya semakin marah." Pak Burhan jatuh terduduk, tangannya mencengkeram kepala. Ia tidak tahu harus berbuat apa, namun dukun itu melanjutkan, "Ada satu cara untuk menghentikan kemarahannya, tapi cara ini berisiko, dan hanya sedikit manusia yang berani melakukannya." Pak Burhan menatap dukun itu dengan harapan yang tipis. "Apa caranya? Aku akan melakukan apa saja." Dukun itu mendekatkan wajahnya ke arah Pak Burhan dan berbisik, "Kau harus menyerahkan nyawamu sendiri sebagai gantinya. Jika kau menawarkan dirimu sebagai tumbal, Buto Ijo akan puas dan keluargamu akan selamat.
Tapi ini pilihanmu, Burhan. Kau bisa tetap lari dan membiarkan keluargamu hancur, atau kau bisa menebus dosa ini dengan nyawamu. Pak Burhan terdiam lama. Pikirannya penuh dengan kenangan tentang keluarganya. Senyum Rahmat ketika bermain di halaman, tawa istrinya saat memasak, dan pelukan hangat anak sulungnya Sari. Hatinya hancur, tapi ia tahu ini adalah harga yang harus dibayar untuk keserakahannya. Akhirnya dengan suara pelan tapi tegas ia berkata, "Aku akan melakukannya. Aku akan menyerahkan nyawaku." Dukun itu tersenyum puas, lalu mempersiapkan ritual untuk mengakhiri perjanjian. Malam itu juga di tengah hutan yang gelap, Pak Burhan berdiri di lingkaran ritual terakhirnya. Ia membaca mantra yang diberikan oleh dukun, dan sekali lagi sosok buto ijo muncul dari kegelapan. Makhluk raksasa itu mendekat, suaranya menggelegar, "Manusia bodoh. Kau akhirnya menyerah pada takdirmu. Kau siap menjadi tumbal?" Pak Burhan menundukkan kepala, tubuhnya gemetar. "Yang aku siap, tapi selamatkan keluargaku. Jangan sakiti mereka." Buto ijo tertawa keras sebelum mengangkat tangannya yang besar, lalu menepuk kepala Pak Burhan. Dalam sekejap tubuh Pak Burhan roboh dan nyawanya diambil oleh makhluk itu. Keesokan paginya, kabut tebal masih menyelimuti desa ketika seorang pencari kayu menemukan tubuh Pak Burhan di tengah hutan. Ia terbaring kaku di tanah dengan ekspresi wajah yang membekukan siapapun yang melihatnya. Matanya membelalak lebar, seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan, dan mulutnya terbuka seperti hendak berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Kabar kematian Pak Burhan segera menyebar ke seluruh desa. Warga berdatangan ke hutan untuk melihat apa yang terjadi. Tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda luka fisik, tetapi aura menyeramkan menyelimuti tempat ia ditemukan. Bahkan para tetua desa, yang biasanya tegar, enggan mendekat terlalu lama. Istri Pak Burhan, Ibu Siti, dan anak-anaknya menangis terseduh-seduh saat tubuh Pak Burhan dibawa pulang. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, kecuali Ibu Siti yang mendapati sebuah surat yang ditinggalkan Pak Burhan di meja ruang tamu. Surat itu ditulis dengan tangan gemetar, berisi pesan terakhirnya. "Maafkan aku, semua ini adalah kesalahanku. Aku telah membawa bencana ke dalam keluarga kita karena keserakahanku. Aku menyerahkan diriku demi kalian, agar kalian selamat dari kutukan ini. Jangan menangis untukku. Ingatlah aku sebagai seorang ayah yang mencintai kalian lebih dari apapun. Doakan aku menemukan kedamaian di sisi Tuhan." Setelah membaca surat itu, Ibu Siti jatuh terduduk. Air matanya mengalir deras, tetapi ada sedikit kelegaan di dalam hatinya karena Pak Burhan telah memilih jalan untuk menyelamatkan keluarganya. Hari pemakaman Pak Burhan berlangsung sederhana. Namun ketika tubuhnya hendak dikuburkan, beberapa warga mengaku mendengar suara angin berbisik di sekitar makam, seolah ada yang mengawasi. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan besar di ujung hutan, meski tidak ada yang berani memastikan. Malam setelah pemakaman, keluarga Pak Burhan kembali ke rumah. Anehnya, suasana rumah terasa lebih tenang. Tidak ada lagi mimpi buruk, suara-suara aneh, atau kejadian ganjil. Anak-anaknya kembali ceria dan ladang mereka kembali subur. Semua teror yang pernah melanda rumah itu seolah lenyap bersama dengan pengorbanan Pak Burhan. Namun di hati Ibu Siti ada luka yang tidak akan pernah sembuh. Setiap malam ia duduk di depan foto keluarga mereka, menatap senyum Pak Burhan yang dulu hangat, dan berbisik pelan, "Terima kasih, Kang. Kami akan selalu mengenangmu." Cerita berakhir dengan keluarga yang terselamatkan, tetapi kehilangan sosok yang menjadi pelindung mereka. Pengorbanan Pak Burhan menjadi pengingat abadi tentang betapa berbahayanya keserakahan dan cinta tanpa syarat seorang ayah untuk keluarganya. Malam itu, setelah pemakaman, desa kembali tenang, tetapi langit di atas rumah Pak Burhan tampak berbeda. Bintang-bintang yang biasanya terang terlihat redup, seolah meratapi nasib seorang pria yang mengorbankan dirinya demi keluarganya. Di dalam rumah, Ibu Siti mencoba menenangkan anak-anaknya yang masih ketakutan. Meski semua terasa lebih damai, kenangan tentang malam-malam penuh teror belum sepenuhnya hilang. Ia sendiri tidak bisa tidur. Duduk termenung di ruang tamu sambil memandangi surat terakhir Pak Burhan.
Setiap kata dalam surat itu terasa seperti jeritan, pilu dari seorang pria yang terjebak dalam penyesalan mendalam. Tepat tengah malam, terdengar suara angin berhembus pelan di luar rumah. Ibu Siti merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia mendengar suara langkah berat mendekati rumahnya, mirip dengan langkah yang dulu sering ia dengar saat Buto Ijo meneror keluarga mereka. Ia menggenggam tangannya erat, mencoba menenangkan dirinya, tapi hatinya berdebar kencang. Perlahan, pintu depan berderet terbuka sedikit. Meskipun tidak ada yang menyentuhnya, di ambang pintu, ia melihat bayangan samar Pak Burhan berdiri di sana. Wajahnya terlihat damai, tapi ada kesedihan mendalam di matanya. Ia tersenyum kecil, seolah ingin meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ibu Siti menangis terisak, tapi ia tidak bergerak. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah saat terakhir ia bisa melihat suaminya. Sosok itu tidak berkata apa-apa, hanya memandangi Ibu Siti dan anak-anaknya yang tertidur di kamar dengan penuh kasih. Lalu dalam sekejap bayangan itu menghilang bersama hembusan angin malam. Keesokan harinya Ibu Siti menceritakan pengalamannya kepada tetua desa. Mereka mengatakan bahwa arwah Pak Burhan mungkin telah datang untuk berpamitan sebelum akhirnya benar-benar pergi ke alam lain. Keberaniannya menyerahkan nyawa untuk melindungi keluarganya membuatnya terlepas dari cengkeraman Buto Ijo. Namun warga desa juga percaya bahwa pengorbanan besar seperti itu tidak akan pernah dilupakan oleh dunia gaib. Nama Pak Burhan menjadi legenda di desa tersebut, sebuah peringatan bagi siapa saja yang berani bermain-main dengan pesugihan. Tahun-tahun berlalu, dan keluarga Pak Burhan perlahan bangkit dari keterpurukan. Ladang mereka tetap subur, usaha mereka berkembang, dan tidak ada lagi tanda-tanda teror yang menghantui. Namun di dalam hati mereka, kenangan tentang Pak Burhan tetap hidup. Setiap malam Ibu Siti berdoa dengan anak-anaknya, memohon agar arwah suaminya diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan. Dan setiap kali angin malam berhembus lembut di sekitar rumah mereka, ia percaya bahwa itu adalah tanda bahwa Pak Burhan masih menjaga mereka. Meskipun dari dunia yang berbeda, cerita berakhir dengan suasana penuh haru, pengingat akan cinta dan pengorbanan sejati, sekaligus pelajaran berharga tentang keserakahan yang membawa kehancuran.